Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Senang banget kita bisa ketemu lagi di Sekam edisi Komisi Remaja kali ini. Nah, sebelum kita mulai Sekam, yuk kita sama-sama simak persembahan pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman kita juga. Di jalanku diberi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia pandumu, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanmu, suka duka dipakainya untuk kebaikanmu. Di jalanku yang berikut, diunya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Teman-teman, siapa sih di antara kita yang gak happy ataupun senang kalau misalnya ulang tahun dapat hadiah handphone dengan model keluaran yang terbaru, dengan model yang baru aja dirilis, baru aja dikeluarin, model yang ngikutin tren gitu istilahnya. Pasti kita semua happy kalau kita bisa dapat hadiah atau punya handphone yang ya baru aja dikeluarin, baru aja di launch. Saya punya teman yang dia setia mengikuti perkembangan HP Samsung, brand Samsung, dan setiap tahun dia selalu beli model yang terbaru. Tahun 2019 Samsung launch S11 dan dia beli HP S11. Kemudian tahun 2020 ini Samsung launch S20 dan dia pun kembali mengganti HP-nya dengan model S20 yang terbaru. Yang menarik bagi saya adalah teman-teman ketika dia berkata kalau rasanya HP-nya itu nggak ngikutin zaman atau nggak ngikutin tren dari Samsung, nggak ngikutin model terbaru, rasanya ada yang kurang atau gimana gitu. Kalau HP-nya ketinggalan zaman dalam tanda kutip. Teman-teman, pasti di antara kita juga ada yang dalam kehidupan kita mungkin kita ngalamin kalau HP kita mungkin umurnya udah di atas 2 tahun, di atas 3 tahun, kita ngerasa HP kita kok udah jadul, pengen rasanya dibaruin, pengen rasanya punya HP yang baru, yang lebih canggih, lebih mahal mungkin, atau lebih bagus gitu. Atau mungkin kita juga pernah ngerasa ini, kalau kita di sekolah, papa atau mama kok ngasih uang sakunya rasanya kurang ya gitu. Uang saku yang aku dapetin sekarang rasanya itu kurang buat bisa beli-beli barang seperti yang teman-teman lain beli gitu. Teman-teman, gak ada yang salah dengan perasaan kalau kita ingin sesuatu itu lebih daripada yang sekarang, atau perasaan kalau kita pengen punya barang yang baru, pengen barang yang ngikutin tren, ngikutin zaman, ngikutin perubahan yang terjadi gitu. Gak ada yang salah dengan hal tersebut teman-teman. Namun kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita merasa bahwa apa yang kita punya saat ini itu kita rasa kurang, kita rasa nggak cukup, kita nggak puas dengan apa yang aku punya sekarang gitu. Rasanya masih kurang aja. Lagu yang tadi dibawakan oleh teman-teman kita di awal
adalah sebuah lagu dari Kidung Jemaat Di Jalanku Ku Diiring. Lagu tersebut terinspirasi dari sebuah puisi yang diciptakan oleh Fanny Crosby, seorang pencipta lagu himne juga, di mana puisi tersebut juga dibuat berdasarkan pengalaman hidupnya. Fanny Crosby bercerita pada saat itu dia sedang mengalami kesusahan ekonomi, dia membutuhkan $5 pada waktu itu. $5 itu sekitar 75.000 mungkin ya sekarang, dan jumlahnya mungkin gak banyak pada zaman sekarang, tapi pada zaman dahulu, pada zaman saat Fanny Crosby masih hidup, jumlah tersebut cukup besar. Dan Fanny Crosby merasakan kebutuhan yang sangat, dia butuh sekali $5, dan dia berdoa pada Tuhan meminta tolong, dia diberikan $5. Ajaibnya, setelah berdoa selesai, beberapa menit setelah itu seseorang datang ke rumahnya dan mendonasikan uang sebesar tepat $5. Ajaib banget teman-teman. Cerita ini juga mengingatkan kita pada sebuah ayat di Alkitab dari Ibrani 13 ayat 5 yang berbunyi demikian. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini adalah sebuah janji yang diucapkan Tuhan kepada kita manusia. Kalau kita lihat dari janji Tuhan ini, sebenarnya adalah sebuah janji yang nggak mudah ya teman-teman. Kenapa nggak mudah? Karena ada kata-kata sekali-kali. Artinya Tuhan akan selalu memelihara kita, menjaga kita. Dia akan selalu tidak akan membiarkan kita sendiri. Artinya setiap saat dia akan memantau kita, setiap saat dia akan menjaga kita supaya kita tidak hilang, tidak terbiarkan, tidak ditinggalkan gitu. Namun sebenarnya janji ini itu hanya seperti tip of the iceberg gitu ya, atau kalau buku seperti covernya doang. Ini belum ngomongin yang di dalamnya, belum ngomongin sebenarnya di balik itu ada apa sih. Kita itu adalah pribadi yang bandel, keras kepala. Kalau kita melakukan kesalahan atau dosa hari ini, apakah berhenti di situ? Enggak. Kadang-kadang kita mengakui dosa dan minta ampun sama Tuhan, tapi besoknya atau mungkin minggu depannya atau mungkin bulan depan kita masih mengulangi hal yang sama. Kita ini orang-orang yang lemah, kita manusia yang lemah yang masih sering kali melakukan dosa yang sama. Nah, kalau dibilang apa sih untungnya Tuhan memelihara kita, menjaga kita, bahkan bilang berjanji dia nggak akan meninggalkan kita? Nggak ada teman-teman sebenarnya. Jadi menurut saya janji yang Tuhan utarakan di Ibrani 13 ayat 5 tadi itu gak cuma janji yang gak mudah, tapi juga janji yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan tuh berjanji untuk setia sama kita. Meskipun kita ini gak setia sama Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, dan bahkan Tuhan memberikan kita lebih daripada apa yang kita butuhkan. Dan mari kita syukuri hal tersebut teman-teman. Pertanyaan buat setiap kita adalah, apakah hidup dengan mengenal, memiliki Tuhan itu cukup buat kita? Apakah hidup bersama dengan Tuhan yang setia menjaga kita meskipun kita nggak setia sama Dia? Apakah hidup bersama dengan Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita? Apakah hidup bersama dengan Tuhan yang menyelamatkan kita? Itu sudah cukup buat kita. Teman-teman, selamat menjalani hidup dengan penuh kecukupan. Selamat hidup dan berjuang bersama dengan Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita sampai seumur hidup kita. Amin. Mari kita tutup sekarang kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk karunia yang Tuhan selalu limpahkan kepada kami. Kami sadar bahwa kadang kami merasa tidak puas, tidak cukup dengan apa yang kami punya. Ajarlah kami Tuhan, menyadari bahwa ketika kami mengenal dan boleh hidup bersama dengan Tuhan, kami boleh merasa selalu cukup dengan hal tersebut. Kami mau mempercayakan segala kehidupan kami ke dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya kalau dalam bulan-bulan ke depan ini kami sedang dalam persiapan untuk menjalani ujian-ujian akhir di dalam studi kami, Tuhan yang boleh tolong dan bantu kami untuk mempersiapkan diri.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan. Amin. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Sampai jumpa kembali di dalam Skam-Skam edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.